tahap selanjutnya, tahapan sekolah SD, ada industri versus inferioritas gitu. Inferioritas itu kan rasa rendah diri ya. Industri itu yang dimaksud adalah kompetensi. Maksudnya apa gitu ya? Di usia ini anak mulai mengembangkan rasa percaya dirinya melalui rasa bangga yang dia dapat dari kemampuan dan pencapaiannya dalam menguasai suatu kompetensi. Di SD itu kan anak baru belajar lebih apa ya? Lebih intens tentang menulis, tentang berbicara, misalkan bekerja kelompok gitu ya, tentang membaca, tentang melakukan kegiatan dalam olahraga, membentuk suatu karya gitu. Nah, anak akan percaya diri nih di sini kalau dia merasakan anak-anak tuh ada yang disuruh misalkan gambar orang gitu ya. Dia gambar orangnya cuma sticky man gitu, yang cuma garis-garis doang. Mungkin bagi temannya yang lain dia akan diejek. Ih, orang kok gambarnya cuma kayak gitu, nggak bagus gitu ya. Kalau ini terlalu sering anak dapatkan, apalagi dari guru dan dari orang sekitar lainnya, maka dia akan inferioritasnya atau rasa rendah dirinya yang lebih dominan. Jadi banyak sekali anak-anak yang berakhir di tahapan selanjutnya gitu ya. Mereka merasa nggak percaya diri karena di SD pernah dibully, dikasih masukan yang jelek, dapat feedback negatif dari orang lain gitu ya. Bahkan kadang nggak sengaja guru tuh niatnya bercanda, tapi anak lain menganggapnya sebagai, oh itu label. Akhirnya si anak-anak ini mempercayai label itu, diolok-olok lah, dan jadi si anak ini rendah diri. Ini sering banget kasusnya gitu ya. Nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu, ini saya menuliskan cukup detail. Nah, yang menyedihkan adalah ketika di tahapan ini, ketika anak-anak ini ya, tidak bisa memunculkan sesuatu yang menurut dia membanggakan, misalkan dia tidak bisa mengerjakan soal matematika, dia belum bisa membaca, dia menulis belum lancar, kemudian dapat tadi olok-olokan dari teman gitu ya, mungkin dia akan mencari perilaku lain sebagai pengganti kesuksesan untuk mendapatkan perhatian atau ketenaran dari lingkungan sekitar. Contohnya apa? Anak-anak melawan figur otoritas, melawan guru. Gurunya ngomong, dia jawabin, berusaha menjatuhkan guru, atau dia melanggar peraturan, atau dia nakalin, bukan nakalin ya, berbuat nggak pantas dengan temannya gitu ya, untuk mendapatkan perhatian. Kalau gitu kan mungkin namanya akan dipanggil ya, si A misalkan kita bilang gitu. Kan ibu udah bilang, kan bapak udah bilang, nggak boleh kayak gitu, cubit-cubit temannya tanpa sebab gitu. Besoknya lagi misalkan dia mukul temannya, si A, ibu kan udah bilang, semakin ditegur, anak-anak tertentu akan merasa dia mendapat perhatian yang dia cari, yang dia nggak dapat dari menulis, membaca tadi kompetensi atau tugas gitu ya. Akhirnya mereka memunculkan perilaku-perilaku itu. Makanya kita harus hati-hati gitu dalam berbicara. Tadi kadang niatnya bercanda, tapi namanya anak-anak dia cepat menyerap, mereka gampang membuli satu sama lain atau gampang nggak bully deh, mengolok-ngolok aja gitu atau ngasih pandangan sini situ bagi anak-anak tertentu udah nggak menyenangkan gitu ya. Jadi tugas orang tua dan guru di tahapan ini adalah memberikan dorongan dan kesempatan. Banyak anak yang karena terlalu dikekang, akhirnya nggak dikasih kesempatan untuk mencoba, akhirnya nggak berkembang kompetensinya gitu ya. Apa-apa dikerjain orang tuanya karena aduh kamu tuh lama gitu. Atau apa-apa diajarin gurunya tanpa memberikan kesempatan dulu untuk anaknya mencoba gitu. Kemudian ngajak anak buat mengenali kemampuannya, ngajak anak untuk berusaha semaksimal mungkin. Ini yang penting nih, menanamkan bahwa pencapaian hanyalah bagian dari diri mereka, bukan kesemuanya. Kegagalan adalah bagian dari proses gitu ya. Dan kesempurnaan bukanlah hal yang realistis. Kenapa? Karena anak-anak di tahap ini sudah bisa berpikir bahwa yang bisa matematika itu cuma si Z. Soalnya setiap pekerjaan matematika, ada tugas matematika, yang dipanggil suruh ngerjain ke depan itu si Z. Kadang kan guru nggak sengaja ya, karena yang lain nggak mau disuruh maju, kita nyuruhnya anak-anak tertentu aja. Itu anak-anak lain sudah merasa inferior. Oh, karena saya sering menemui anak-anak yang ketika bermasalah nggak mau sekolah, di sekolah memunculkan perilaku-perilaku negatif gitu ya, ke ruang konsultasi, kemudian
ketika saya terapi gitu ya, yang muncul adalah mereka bilang, oh, misalkan saya tes psikologi gitu ya, oh aku nggak bisa yang ini Bu, yang bisa pelajaran ini, PPKN atau matematika ini, cuma temenku namanya si X gitu. Karena setelah saya gali di sekolah seperti itu. Atau ada anak-anak yang tadi ya melawan figur otoritas gitu, dia ngolok-ngolok gurunya karena sebenarnya anaknya belum bisa nulis, belum bisa membaca, dia cari pelampiasan, istilahnya kayak gitu. Kemudian kita menanamkan bahwa, oh, nggak apa-apa kalau belum bisa sekarang, kalau guru kasih nilai 0 atau cuma 10 gitu ya dari 100, itu namanya kamu bukan gagal, kamu belajar. Belajarnya apa? Kita tanya, dia paham nggak gitu. Bahwa belajar bahwa si soal yang ini perlu latihan lebih keras lagi. Atau si soal yang ini cara mengerjakan pakai cara A ini salah, keliru gitu ya. Itu kita perlu tanamkan. Dan kita menanamkan bahwa yang sempurna itu nggak ada. Anak yang pinter, disukain semua teman-teman, nggak punya kekurangan itu nggak ada. Setiap anak pasti punya kelebihan dan kekurangan. Itu penting kita tanamkan gitu.